Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan membahas berita dengan judul Makna kelahiran Kristus, namanya Yesus dan Immanuel. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 1 ayat 21, 23 dan 25. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Selanjutnya, Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Selanjutnya, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus ialah nama pemberian Allah, sedangkan Immanuel ialah nama panggilan oleh manusia. Malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada Yusuf dan memberitahu dia untuk menamai anak itu Yesus. Jadi, Yesus ialah nama pemberian Allah. Nama Yesus tersusun dari 3 unsur, yakni Yehova, penyelamat, dan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, nama Allah berarti yang perkasa, Allah Maha Kuasa, dan nama Yehova berarti aku, yaitu aku adalah aku. Arti Yehova ialah bahwa aku adalah aku, Sang unik yang sekarang, dalam waktu sekarang, dalam waktu lampau, dan dalam waktu yang akan datang, serta dalam kekekalan selama-lamanya. Karena itu, Tuhan Yesus dapat mengatakan tentang dirinya, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Karena nama Tuhan ialah Yehova, maka ia adalah segala sesuatu yang kita perlukan. Jika kita memerlukan keselamatan, ia sendiri akan menjadi keselamatan kita. Apapun yang Anda perlukan, Yesus itulah. Apakah Anda memerlukan terang, hayat, kekuasaan, hikmat, kekudusan, atau kebenaran? Yesus sendiri adalah terang, hayat, kekuasaan, hikmat, kekudusan, dan kebenaran. Semua yang kita perlukan terdapat dalam nama Yesus. Betapa tinggi dan betapa kaya nama ajaib ini. Unsur kedua yang termasuk dalam nama Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah Yehova Juru Selamat, Sang Penyelamat yang menyelamatkan kita dari semua perkara negatif dan dosa-dosa kita, dari neraka
dari hukuman Allah dan dari kutukan kekal. Ia menyelamatkan kita dari kekuasaan jahat setan, dari semua dosa yang mengungguli kita dalam kehidupan kita setiap hari, dan dari setiap belenggu serta kebiasaan buruk kita. Haleluya, Dialah juru selamat kita. Nama Yesus mengatasi segala nama. Tidak ada nama yang setinggi dan seunggul nama Yesus. Nama Yesus yang unggul ini adalah bagi kita untuk melakukan banyak perkara. Pertama, nama Yesus adalah agar kita percaya ke dalamnya. Bagi kita, nama Yesus adalah yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus justru diberikan kepada kita agar kita dapat diselamatkan. Nama Yesus ialah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan. Sebagai orang yang cemar, kita dibasuh, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam nama Yesus dan oleh Roh Allah. Roh itulah persona nama itu dan realitas nama itu. Karena itu, nama itu dapat membasuh kita, menguduskan kita, dan membenarkan kita. Yesus ialah nama Tuhan, sedangkan Roh itu ialah persona Tuhan. Nama Yesus berkaitan dengan persona yang membasuh kita, menguduskan kita, dan membenarkan kita. Ketika kita percaya dalam nama Yesus dan dimasukkan ke dalam nama Yesus, kita ditaruh ke dalam persona yang hidup, yaitu dalam Roh Kudus. Roh Kudus ini membasuh kita, menguduskan kita, dan membenarkan kita. Sekarang kita membicarakan nama kedua, yaitu Immanuel. Immanuel adalah nama yang diberikan oleh orang-orang yang telah mempunyai banyak pengalaman terhadap Dia. Bila mana Anda mempunyai beberapa pengalaman terhadap Yesus, Anda akan mampu mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan Anda. Yesus tidak lain adalah Allah yang beserta dengan kita. Inilah pengalaman kita. Allah memberitahu kita bahwa namanya ialah Yesus. Tetapi bila kita menerima Dia dan mengalami Dia, kita mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang beserta dengan kita. Ini sangat ajaib. Yesus adalah keselamatan kita. Setelah kita mengalami keselamatan ini, kita berkata, inilah Allah beserta dengan kita dan menjadi keselamatan kita. Yesus ialah kesabaran kita. Tetapi ketika kita mengalami Dia sebagai kesabaran kita, kita mengatakan, kesabaran ini ialah Allah beserta dengan kita. Yesus itulah jalan dan kebenaran. Tetapi ketika kita mengalami Dia sebagai jalan dan kebenaran, kita mengatakan, jalan dan kebenaran ini semata-mata adalah Allah beserta dengan kita. Haleluya! Yesus itulah Allah beserta dengan kita. Dalam pengalaman kita, Dialah Immanuel. Yesus tidak saja di antara kita, Ia pun di dalam roh kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 22 mengatakan, Tuhan menyertai rohmu. Yesus yang menyertai roh kita, ini ialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita tidak akan dapat memisahkan roh dengan penyertaan Yesus. Roh itu semata-mata adalah realitas
penyertaan Yesus. Penyertaan ini ialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amen.